Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ada sekelompok orang yang disebut Koromitoh. Itu mereka mendakwakan diri sebagai keturunan Rasulullah, dan pada waktu itu Hmm. diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Sebagian Hmm. dihukum mati, sebagian diusir gitu. Dan mungkin hasil usiran ini yang sekarang muncul menjadi Habib Pahlawi itu. Ada banyak teori tentang itu gitu. Dan kemudian di zaman Turki Utsmani itu juga siapa yang mengaku mendakwakan diri sebagai keturunan Nabi dan tidak bisa membuktikan secara faktual, tidak bisa memberikan data-data yang terukur sebagai keturunan Nabi, maka itu dihukum berat gitu, dihukum cambuk, bahkan ada yang dihukum mati gitu. Nah, dalam konteks hari ini di Indonesia itu klaim sebagai keturunan Nabi yang dilakukan oleh Habib Alwi itu menurut saya sudah menjadi soft terror gitu, soft terror secara spiritual, dan soft terror ini menghasilkan teror yang teror pada akhirnya gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita melihat misalnya yang terakhir ini fenomena di Solo ya, ada sekelompok orang yang demo me, menuntut supaya Pak Jokowi dan keluarganya diusir, supaya diadili dan yang lain-lain. Yang semuanya itu tuntutan mereka itu berdasarkan hoax, berdasarkan berita bohong dan tidak terukur secara yuridis gitu. Nah, mereka begitu ganas seperti itu kan kaitannya dengan FPI, kaitannya dengan kelompok Habib. Ya, ya. Nah, ini rangkaian cerita dari sebelum-sebelumnya yang di Jakarta yang kemarin tuh 411 yang ternyata alhamdulillah berkat terbongkarnya kepalsuan nasab Habib Alwi itu umat masyarakat rakyat tidak mau lagi diperalat oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Buktinya 411 kemarin tuh sepi, nggak ada yang ngikutin gitu. Nggak Berbeda laku dengan ya. berbeda dengan tahun 2016, 2017, 411 kemudian 212 itu begitu mengerikan ya, karena umat rakyat itu mempersepsikan bahwa para Habib itu adalah keturunan Nabi, dzurriat Nabi. Akibatnya mereka mau benar mau salah, kalau benar ya sudah semestinya, kalau salah ya itu pasti blessing in disguise gitu bagi benak publik begitu, sehingga mereka berbondong-bondong sampai ribuan orang atau puluhan ribu orang gitu. Ya. Nah, dalam konteks yang lain lagi, Rizik Syihab itu kan terang-terangan dia pernah menyatakan di depan publik bahwa dia mendukung ISIS gitu. Dan Ya, benar. berkali-kali sampai hari ini juga dia mengatakan punya cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai berdasarkan syariat Islam. Hmm. Syariat Islam itu sendiri Versi satu, dia ya. ya versi dia, satu frase yang sebenarnya sulit untuk dirumuskan gitu. Syariat Hmm. Islam itu bagaimana yang sebenar-benarnya yang dikehendaki Rasulullah dan generasi awal di komunitas yang dibangun oleh Rasulullah itu tentu sangat jauh berbeda dengan syariat Islam yang sekarang beredar di penjuru bumi ini gitu. Dan artinya syariat Islam itu sendiri sebagai sebuah komoditas jualan gitu. Dan Ya. klaim sebagai keturunan Nabi ini kan mereka mintakan secara historis itu mereka mintakan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengangkat mereka sebagai keturunan Nabi sebagai bagian dari dealing menjadikan komunitas imigran zaman ini sebagai alat pukul secara spiritual, secara teologis kepada para pejuang kemerdekaan di zaman penjajahan dulu gitu. Nah, ini kan sudah banyak dijelaskan, termasuk mungkin Mas Wiki juga pernah membahas ini ya sama Mas Gus Jasus Azuli ya Gus Aja tentang hal. Jazuli. Iya, jadi uh, klaim-klaim seperti ini, klaim dzurriat Nabi, klaim sebagai keturunan Nabi bernasab kepada Nabi yang ternyata palsu ini dalam segala aspeknya itu breakdownnya itu atau turunannya itu sangat-sangat membahayakan sendi-sendi bangsa dan negara kita. Nah, oleh karena itu kalau ada judul misalnya mengaku sebagai keturunan Nabi, layakkah dihukum mati, memalsukan nasab Nabi layakkah dihukum mati, itu menurut saya ya layak, sangat layak. Iya, iya. Ya kan, Saya karena juga, akibatnya itu ya. iya, saya juga kalau pertanyaannya adalah layak atau tidak, ya
menurut saya layak kalau dilihat dari seluruh rekam jejak yang mereka lakukan. Eh, saya itu pernah nonton video Gus Wat ketika Gus Muafik itu melakukan keterselipan lisan lah ya, yang mengatakan Nabi Muhammad rembes hidungnya ketika Oke. kecil, gitu kan. Hmm. Itu kemudian direaksi oleh Taufik Assegaf dan seluruh gerombolannya itu yang mengarahkan pada secara implisit bahwa itu sudah halal darahnya. Jadi kalau kita mengacu kepada peristiwa itu dan bagaimana pendapat mereka, kemudian kita timpakan kepada apa yang mereka lakukan terhadap nasab Rasulullah, kemudian cerita-cerita hurufat yang menistakan Nabi, menistakan Syekhul Qadir Al-Jalani, bahkan ya Imam empat mazhab dan lain sebagainya, pemalsuan makam, sejarah, serta lain sebagainya yang merupakan kejahatan berupa pengkhianatan terhadap bangsa dan negara yang menurut saya layak, meskipun itu monggo-monggo saja mungkin perlu dibahas masail kan mungkin. Ya, dan menista Nabi kan sepanjang sejarah itu, baik Sunni maupun Syiah itu kan sama-sama memposisikan, memberikan hukuman yang berat gitu ya. Jadi misalnya kemarin ada apa itu, di Prancis itu ada orang bikin kartun yang dianggap menghina Nabi, itu aja langsung difatwakan hukuman mati kan itu. Dulu Ya, Salman Rushdie itu juga dengan Satanic Verses itu juga apa itu difatwakan dihukum mati. Padahal Satanic Verses atau apa itu gambar kartun yang dianggap menghina Nabi itu akibatnya itu tidak separah pemalsuan nasab yang dilakukan oleh Habib Ba'alwi gitu. Apalagi kasusnya Gus Muafik itu, yang itu apa itu debatable apakah Gus Muafik itu benar-benar menghina atau tidak, itu debatable, dan menurut saya itu sama sekali tidak ada unsur penghinaan. Itu pun para Habib itu apa menyikapi dengan sangat keras bahwa penghina Nabi itu apa itu wajib dihukum mati kan, itu secara implisit begitu. Nah ini jelas-jelas Habib Ba'alwi ini jelas-jelas dengan pengakuan nasab palsu mereka bahwa mereka itu keturunan Nabi yang ternyata terbukti sekarang ini palsu, ini jelas-jelas lebih layak untuk difatwakan hukuman mati. Tentu saja terlepas dari mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Apalagi implikasi dari klaim nasab palsu mereka itu kemana-mana gitu, ke segala arah gitu perusakannya, dan termasuk juga merusak ajaran Islam karena klaim mereka sebagai keturunan Nabi dengan seenak udel mereka membuat fatwa yang aneh-aneh, membuat cerita-cerita yang halu dan seterusnya yang membawa umat ini bukan kepada cahaya tetapi kepada kegelapan, bukan kepada nur tapi kepada zulumat gitu. Padahal Allah itu membawa orang beriman kepada nur, sedangkan setan itu membawa pengikutnya kepada kegelapan. Jadi fenomena Habib yang membawa kegelapan ini ya seperti dibilang si siapa itu exhibit kemarin itu sebagai setan, itu ya pas menurut saya. Dan apa itu hari ini kita melihat bagaimana negara, dalam hal ini kepolisian atau pemerintah daerah, itu tidak cukup tegas untuk menyikapi hal seperti fenomena Habib ini. Yang terakhir yang kemarin dibikin vlognya sama Mas Rifki itu tentang bagaimana majelis sholawat, yang satu yang di Surabaya itu, yang satu diinisiasi oleh Duriat Wali Songo, dan yang mengisi itu adalah para keturunan anak cucu dari pahlawan nasional seperti Gus Abbas, seperti Kiai Imad gitu. Kemudian dilarang gitu di Surabaya, entah oleh itu oleh Pemkot atau polisi, saya nggak tahu. Sementara yang kalau dari suratnya Pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Olahraga gitu lah. Ya. Dan sementara sholawatan yang sama, harinya sama, waktunya sama, yang dilakukan oleh Habib itu bersama siapa itu Kiai Pribumi yang pengkhianat itu, nah, itu diberi izin gitu loh, diberi izin. Jadi ya apa itu betapa sekte Habib ini yang anggotanya itu sebenarnya sangat minoritas ya di Indonesia. Tetapi karena mentalitas inlander, mentalitas inferior bangsa kita itu ternyata belum sepenuhnya hilang, itu bisa
ngatur sedemikian rupa bisa menginfiltrasi kekuasaan. Gitu. Nah ini tentu saja cukup mengkhawatirkan bagi saya. Gitu. Meskipun ada isu-isu juga bahwa FPI, HTI, termasuk si kemarin itu yang nyapres itu adalah bonekanya CIA gitu. Yang nyapres itu apa? Anies Ya Baswedan. begitulah. Ya. Itu bonekanya CIA kan gitu. Jadi jangan salah paham ya. Saya disclaimer ini saya juga pakai kaos American jeans kan itu. Saya bukan anti Amerika, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa negara kita itu tentu saja ada kekuatan Barat Amerika bersama Israel gitu, bersama Eropa gitu. Dan juga ada kekuatan Cina gitu. Nah, mungkin gitu loh, mungkin saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak, bahwa tekanan-tekanan yang dilakukan secara psikologis oleh intelijen asing itu membuat dalam tanda petik itu seorang ketum PBNU pun muntir kan gitu bagi saya itu. Ya, jadi kita harus memahami bahwa Indonesia itu ibarat gadis cantik yang tidak dipinang oleh banyak pihak. Yang paling kuat kan tentu saja blok Cina, Soviet dan blok Barat Amerika. Nah, FPI yang suka teriak-teriak itu makanya kalau kita perhatikan itu teriakannya pasti gitu rasis kepada kelompok Tionghoa. Jadi kebencian kepada masa pemerintahan Pak Jokowi yang relatif cenderung lebih memberi ruang kepada kubu Cina itu membuat kelompok FPI itu digerakkan untuk memaki-maki Tionghoa, kurang lebihnya begitu. Nah ini masyarakat harus paham gitu loh bahwa ini bukan sekedar permainan lokal, ini kan permainan global. Jadi meskipun mungkin anggota FPI itu tidak sadar ya bahwa mereka itu dikendalikan oleh kekuatan intelijen seperti CIA gitu. Dan anggota yang gerojo-gerojonya. Iya gitu. Ya intinya kan begini loh, setiap negara luar itu kan menginginkan kalau bisa itu ngeblok ke mereka, kalau tidak kan dilemahkan pemerintahannya. Gitu. Termasuk kemarin ya kembali ke demo soal Pak Jokowi itu ya. Pak Jokowi mereka menuntut untuk diusir. Ini kan khas banget bagaimana mereka itu mau bikin distrust kepada pemerintah hari ini dan pemerintah sebelumnya. Dan bahkan kalau dalam kasus Habib itu nanti mendelegitimasi leluhur Nusantara gitu. Itu kaitannya dengan ketahanan negara gitu. Ketika warga negaranya sendiri sudah nggak percaya dengan pemimpinnya, pemerintahnya menjadi tidak kuat, tidak percaya lagi, tidak membanggakan leluhurnya tanpa identitas, maka pasti kekacauan-kekacauan itu akan menimbulkan pemerintahan yang lemah, dan artinya kalau pemerintahan yang lemah itu negara menjadi lemah, dan disitulah kekuatan asing yang menjadi dalangnya itu akan lebih leluasa bermain gitu.